Yesus juga pernah di Taman Getsemani kan bilang bahwa, "Kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku." Dia punya roh yang juga dalam dirinya itu sedang menderita. Berarti apakah Tuhan Yesus punya dua roh? Well, halo Sobat Naro dimanapun kalian berada, kembali dalam Naro-Naro Sabda, menanggapi komentar dan juga pertanyaan dari salah satu sobat kita yang menanyakan apakah Yesus sebenarnya punya dua roh ya, satu roh ilahi atau roh kudus maupun satu lagi roh manusia gitu ya. Dan kalau misalkan Yesus punya roh manusia, lalu kemana roh manusia itu? Kalau waktu Yesus mati dan juga dia bangkit. Nah, mungkin pertanyaan dia ini mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari kita ya. Kalau kalian mau jawaban simple itu tinggal pergi ke Google, tinggal ketik saja Konsili Chalcedon 451 ya. Nah, di situ nanti kalian akan ketahui tentang duinatur Yesus Kristus yang satu ilahi, tapi di sisi lain juga manusia ya. Tetapi saya tidak akan berfokus kepada doktrin gitu ya. Karena sekali lagi banyak sekali komentar-komentar dari netizen-netizen, sobat-sobat semua yang mengatakan, "Oh, gitu ya, itu kan doktrin gereja ya." Misalkan di salah satu video, kalau kalian yang belum nonton ya, seri tentang Allah Tritunggal yang dibahas oleh kami, di situ banyak sekali yang bilang, "Oh, itu tuh doktrin gereja," gitu ya. Tetapi di saat ini saya ingin fokus kepada apa yang Alkitab katakan, apa yang sabda Allah katakan sesungguhnya mengenai pribadi daripada Yesus Kristus itu sendiri. So, kita sama-sama akan ketahui di Naro-Naro Sabda. Pertama-tama ketahui perbedaan mutlak ya antara peran atau fungsi atau substansi daripada Roh Kudus atau roh yang ilahi, roh Allah dengan fungsi, peran ataupun substansi daripada roh manusia. Roh Kudus tentu dia adalah pribadi daripada Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, yang omnipresent, tidak bisa dibatasi ya oleh ruang dan waktu, sehingga dia tidak membutuhkan yang namanya tadi tubuh fisik. Sedangkan roh yang ada dalam diri manusia, roh manusiawi, itu tentu ya dia tidak omnipresent, dia dibatasi oleh tubuh fisik. Dia harus memiliki tubuh fisik supaya dapat menyatakan kehendaknya, menyatakan keinginannya. Ya tidak ada istilah gentayangan, gitu ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus dia adalah sang sumber yang memberikan kehidupan di dunia ini. Sedangkan roh manusia, dia bukanlah sang sumber karena dia asalnya daripada Allah yang mengembuskan nafas kepada manusia. Nah, yang ketiga, Roh Kudus ini ya, dia tidak diciptakan, dia tidak dilahirkan. Melainkan dia sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu itu diciptakan, itu jelas. Sedangkan roh manusia, tadi kita sudah ketahui dia punya asal. Dia punya asal muasal yaitu daripada hembusan daripada nafas Allah yang masuk ke tubuh jasmani manusia. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, Roh Kudus ini sifatnya Maha Kudus, namanya aja Roh Kudus ya. Dia tidak bisa terkontaminasi, tidak bisa terpengaruhi, tidak bisa dikuasai oleh yang namanya dosa. Gitu ya. Sehingga apa? Kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, kehendak Roh Allah ini semata-mata adalah kehendak yang pasti baik dan juga sempurna. Sebaliknya roh manusia tentu adalah roh yang dapat dikuasai oleh kejahatan, dosa. Ya, dapat dipengaruhi oleh dosa. Apalagi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga semata-mata keinginan manusia sekarang adalah keinginan yang jahat, keinginan yang bertentangan dengan Tuhan, yang memberontak dengan Tuhan, dan pasti akan mengalami yang namanya kehancuran. Nah, kalau kita sudah memahami yang pertama tadi, perbedaan esensi yang mutlak antara Roh Kudus dan juga roh manusia, di dalam fungsi-fungsinya, dalam sifat-sifatnya tadi, maka yang kedua kita bisa masuk ke dalam namanya peran daripada Roh Kudus untuk dunia ini, untuk kehidupan ini. Jangan lupa bahwa peran Roh Kudus untuk kehidupan ini adalah untuk memperbaharui, untuk memulihkan keadaan, terutama keadaan manusia. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan bahwa roh penghibur Roh Kudus itu adalah untuk menginsafi dunia ini dari yang namanya kejahatan. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia, ketika Roh Kudus itu menguasai atau duduk ya di hati setiap manusia, di pribadi manusia, maka roh manusia yang tadinya jahat itu bisa berubah menjadi baik dan taat kepada Allah. Nah, yang ketiga, meskipun tadi kita sudah tahu bahwa roh manusia itu diperbaharui, dipulihkan oleh Roh Kudus, ya, tetapi jangan lupa bahwa ada konsekuensi.
Ada akibatnya yang diterima oleh tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 26, ya, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Memang roh itu penurut, tetapi tubuh jasmani, fisik itu lemah, daging itu lemah. Artinya, ya, ini mengindikasikan bahwa meskipun roh kita sudah diperbaharui, tetapi dosa itu tetap menempel dalam yang namanya daging kita. Itu tidak bisa ditawar-menawarkan. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun sekalipun akan dapat jatuh ke dalam dosa kalau dia menuruti apa yang mau dagingnya. Makanya sebenarnya kalau kita baca di 1 Korintus 15, sebenarnya apa yang setiap hari kita kasih makan itu adalah tubuh kita, tubuh fisik kita yang ditaburi dosa setiap hari, gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa dosa tidak bisa lepas daripada tubuh fisik kita. Ketika dosa itu sudah dibersihkan daripada roh kita, maka dosa itu seperti jamur, dia akan pindah ke fisik. Sehingga sekarang kita harus melawan daging kita, melawan fisik kita. Itulah tantangan cobaan orang Kristen. Setelah manusia mengalami namanya kematian, maka roh manusia ini yang terjadi dia akan mengalaminya dalam tanda kutip tertidur. Gitu. Nah, ini seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang anak ya yang dia bangkitkan. Orang-orang bilang anak ini sudah mati, tetapi Yesus katakan sungguhnya dia hanya tertidur. Jadi rohnya ini tidur ketika itu. Nah, kalau kita baca kisah Lazarus begitu ya dalam Lukas, itu Lazarus itu digambarkan ada di pangkuan Bapak Abraham, bukan di pangkuan Allah Bapa. Ya. Perbedaannya adalah ketika dia di pangkuan Bapak Abraham, masih ada jarak yang membatasi antara Bapak Abraham dan orang yang sedang menderita. Pasti kalau dikatakan dia sedang ada di pangkuan Allah Bapa, pastilah itu sudah ada di dalam kekekalan. Artinya roh orang mati, roh manusia itu ketika dia mati, dia ada satu dimensi yang sifatnya belum kekal atau belum final. Nah, sampai di sini kita sudah harusnya bisa membedakan sobat semua ya antara roh kudus, roh Allah, roh yang ilahi dengan roh manusia. Nah, setelah kita sudah memahami tadi perbedaan baik fungsi, baik peran maupun esensinya daripada roh kudus dan roh manusia, maka sekarang yang terpenting kita bisa melihat bagaimana karya Yesus ketika dia datang atau lahir ke bumi. Yang pertama, Yesus Kristus yang adalah ilahi, kita percaya dia ilahi, dia adalah pribadi Allah itu sendiri, ya. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Ketika Sang Firman yaitu Yesus Kristus itu lahir ke dunia, maka dia juga menambahkan yang namanya natur kemanusiaan. Dia memakai natur kemanusiawian ya, kepada dirinya. Di dalam Filipi 2, 6-8, ya, baik juga di dalam Ibrani pasal kedua ayat 17, dia harus bisa makan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ya, itu artinya supaya dia dapat merasakan pencobaan manusia. Nah, ini kan artinya dia merasakan yang namanya penderitaan dong, ya kan? Nah, kalau manusia sedang menderita, itu artinya dia punya roh yang juga dalam dirinya itu sedang menderita. Nah, kenapa roh dapat merasakan penderitaan? Gitu kan? Karena roh itu sedang atau masih ada terkurung di dalam tubuh fisik. Kalau kamu gak mau menderita, kamu mati. Dan rohnya keluar dari tubuh fisik. Tapi selama kamu punya roh dalam tubuh kamu, kamu akan menderita. Kamu tetap akan merasakan penderitaan. Seperti Paulus ketika itu mengatakan di dalam penglihatan rohnya, ya, dia melihat bagaimana ada duri dalam dagingnya. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya duri itu dicabut. Gitu ya. Tapi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Dan Tuhan Yesus juga pernah di dalam Getsemani kan bilang bahwa kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah sesuai dengan kehendakmu. Artinya Yesus punya fungsi atau peran daripada roh yang ada dalam dirinya itu sama dengan peran atau fungsi yang roh yang ada dalam diri Paulus. Tetapi berbedanya tentu saja Tuhan Yesus tidak atau selalu tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Itu yang pertama. Kedua, di saat dia sedang ada dalam rahim manusia yaitu Maria, sampai dengan lahirnya dia mengalami yang namanya proses manusiawi. Tetapi yang membedakannya, Yesus tidak mengalami proses biologis seperti pertemuan antara sperma dan ovum. Yesus tidak lahir dari situ. Artinya Yesus tidak membawa dosa-dosa turunan Adam dan Hawa. Karena setelah Adam dan Hawa, mereka selalu manusia itu keinginannya adalah menikah, punya anak, hubungan suami istri. Kejadian 6 ya, dosa-dosa manusia yang maunya itu mau mereka sendiri. Disitulah dosa mulai turun-temurun. Tetapi Yesus tidak melalui proses itu. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh sabda Allah Matius 1 ayat 18 bahwa dia dikandung daripada
Roh Kudus. Dan Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa meskipun ia dicobai tetapi ia tidak berdosa. Ia tidak melakukan dosa. Nah, jadi Yesus yang dikandung dari Roh Kudus inilah, yang dikatakan sabda Allah inilah, yang membuktikan dia tetap ilahi. Dia tetap, Yesus ini pribadi yang ilahi. Meskipun dia punya natur manusiawi. Ya. Dia punya roh manusiawi. Tetapi tetap dia dikatakan adalah pribadi yang ilahi. Ya. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus yang dibunuh dalam keadaan jasmaninya, dalam keadaan manusianya, ya, dalam keadaan dagingnya, tetapi dibangkitkan dengan cara roh R-nya besar, yaitu roh ilahi, gitu ya. Di dalam Filipi 2:6-8 sampai 8 tadi kita sudah tahu. Kemudian di dalam Yohanes 20:28 ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit, penampakan dirinya dalam masih berkeadaan memiliki luka di tangannya, Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya meskipun dia tahu Yesus itu sedang memakai tubuh fisik, tetapi dia juga tahu bahwa itulah Tuhannya, itulah Allahnya. Dialah Tuhan, dialah Allahnya. Maka dari itu kesimpulannya keilahian Yesus, sifat ilahinya Yesus dan sifat manusianya, ya kan? Natur manusianya Yesus dan natur ilahinya Yesus tidak bisa campur-campur, tidak bisa gabung-gabung. Tidak bisa juga pisah-pisahkan atau pecah-pecahkan gitu ya. Tidak bisa. Tapi bisa kita bedakan. Nah inilah. Jadi secara substansi, secara fungsi, secara peran itu bisa kita bedakan. Antara roh Yesus yang ilahi dan juga roh Yesus yang manusia tadi. Misalnya contohnya, roh Yesus, roh manusianya Yesus gitu ya. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia ngantuk, maka roh manusia Yesus inilah yang berperan aktif, yang punya fungsi merasakan lapar, merasakan penderitaan. Ketika Yesus dapat menyembuhkan ataupun membangkitkan orang mati, ataupun dapat mengampuni orang yang lumpuh, dosa-dosa orang yang lumpuh, maka disitulah peran aktif daripada roh ilahi Yesus. Disitulah substansi daripada roh ilahi terlihat. Gitu ya. Dan ini tidak bisa kita katakan berarti kalau misalkan Yesus sedang lapar, berarti Yesus sebenarnya tidak bisa membuat dirinya kebal dari lapar itu. Ya, bisa saja, tapi Yesus tidak berkehendak untuk demikian, gitu ya. Artinya tidak bisa campur-campurkan nih roh ilahi Yesus dan juga roh manusia. Contoh analoginya, misalkan ada kita tahu sayur kacang panjang lah gitu ya. Sayur kacang panjang ini kalau kita mau potong-potong jadi 1000 bagian sekalipun, tetap akan disebut sayur kacang panjang, bukan jadi sayur kacang pendek, ya kan? Nah, sayur kacang panjang dan sayur kacang yang masih utuh dan yang sudah dipotong-potong sampai 1000 potong ini, itu bisa dibedakan dalam hal apa? Dalam hal ketika disajikan. Misalkan yang pendek dipotong-potong pendek ini disajikan akan terlihat lebih banyak dan akan lebih mudah dimakan gitu ya. Ketimbang yang masih utuh ketika disajikan akan lebih susah dan juga akan terlihat lebih sedikit. Gitu. Tetapi apakah kedua ini bisa kita pisahkan? Ya, sebagai sayur kacang panjang, ya nggak bisa, karena namanya saja jenisnya sama, yaitu sayur kacang panjang, nggak bisa kita pisah-pisahkan, yang ini misalkan sayur kacang panjang tipe A, ini tipe B, enggak. Tetapi apakah bisa kita gabungkan, karena mentang-mentang ini sama-sama sayur kacang panjang? Ya nggak bisa juga, kenapa? Karena sudah disajikan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Jadi bisa kita bedakan, tetapi tidak bisa kita pisah. Ini mungkin bukan analogi yang sempurna, tetapi ini setidaknya bisa membawa kita memahami, ya, Tuhan yang tidak terpahami, gitu ya, yang beyond akal kita, beyond our think gitu ya. Daripada kita memaksakan diri kita yaitu untuk menyembah Tuhan di satu kiblat saja, di satu titik saja gitu. Di satu tempat yang dianggap keramat. Sehingga kita menganggap bahwa iya Tuhan hanya ada satu, hanya di sana. Tapi kekristenan tidak demikian. Cara penyembahan Kristen tidak demikian. Apalagi mau coba-coba menghitung jumlah Tuhan gitu ya. Tetapi setidaknya dengan konsep duinatur Yesus Kristus, konsep Tritunggal, kita sudah bisa memahami 60%, 70% tentang teologi. Kesimpulannya berarti apakah Tuhan Yesus punya dua roh? Kalau begitu, jawabannya adalah ya, Tuhan Yesus punya dua roh. Tetapi harus dilihat dengan menggunakan kacamata fungsi atau peran atau substansinya. Bukan dengan kacamata esensi atau kacamata dimensi atau ruang. Secara fungsi bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan secara ruang, tidak dapat disatukan secara ruang atau secara dimensional atau secara esensi.
secara kedudukan tidak bisa. Namun keduanya ini tetap adalah satu roh yang esa, satu roh yang utuh, yang pada dasarnya esensinya adalah roh Yesus yang ilahi. Inilah yang dinamakan dengan teori hipostasis, duinatur Yesus. Nah, kalau kita terjebak, ini yang bahaya kalau kita terjebak kepada melihat atau menganggap bahwa Yesus ini punya dua roh dalam artian dua esensi yang berbeda atau dua roh yang ada dalam dimensi yang berbeda. Ya, contohnya kita menganggap roh ilahinya atau roh kudusnya itu menempel di atas roh manusia Yesus. Nah, itu sudah salah. Atau kita pikir roh ilahinya Yesus, roh kudus itu ada di otaknya Yesus dan roh manusia ada di hatinya. Itu sudah cara penyembahan yang salah. Makanya lahirlah ya kan pemahaman-pemahaman bahwa roh Yesus ini setengah manusia, setengah dewa. Nah, itulah karena mereka sudah salah konsep. Nah, itu ketika Yesus sedang ada di dunia. Kalau gitu kemana perginya roh Yesus ketika Yesus itu mati dan bangkit? Apakah roh manusianya Yesus itu ada bersama Yesus atau pergi ke tempat yang lain? Ketika Yesus Kristus mengatakan, ya Bapa, ke tangan-Mu kuserahkan nyawaku, artinya roh Yesus itu kembali kepada Bapa di alam yang kekal, yang tidak terkekang ruang dan waktu, gitu ya. Sedangkan manusia, roh manusia itu kepada dimensi yang dikatakan di dalam Lukas itu, Lazarus itu ada di pangkuan Bapak Abraham, yang memiliki jarak dengan yang dinamakan penderitaan, gitu ya. Artinya meskipun jarak itu dikatakan memiliki jarak yang sangat jauh, gitu ya, yang tidak bisa terseberangi, artinya tetap memiliki jarak, gitu ya. Sedangkan kita tahu kalau Allah Bapa tentu saja tidak terkekang ruang dan waktu. Itu artinya memiliki perbedaan ya, kemana roh Yesus pergi dengan kemana roh manusia pergi. Meskipun memang ketika Yesus mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya, dia mengatakan bahwa pada saat ini pun, pada saat ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku di Firdaus. Tapi yang Yesus maksud ketika itu tentu saja bukan roh manusianya Yesus, melainkan itu adalah roh ilahinya Yesus. Roh esensinya Yesus yang adalah ilahi. Ya, yang sama seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Dengan roh itulah dia dapat mendatangi orang-orang yang terpenjara. Jadi dengan roh itu pula lah Yesus dapat mengunjungi penjahat di sampingnya. Roh ilahinya yang esensinya ilahi ini menembus ruang dan waktu, berjalan-jalan masuk ke dalam Firdaus. Nah, saat Yesus bangkit, itu juga bukan hanya peran Bapa saja. Kalau kita baca dalam Galatia 1 ayat 1 memang dikatakan bahwa Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 4, Yesus dibangkitkan, itu menggunakan kata dibangkitkan adalah egegertai. Ini menggunakan kata kerja yang punya istilah middle. Kalau di dalam gramatikal bahasa Yunani, ini middle ini artinya gabungan antara kata kerja aktif dan juga pasif, atau di antara pasif dan juga aktif. Ada namanya aksi dan reaksi. Ya, contohnya misalkan saya sedang mengendarai sepeda motor atau saya sedang mengendarai sepeda gitu ya. Maka saya harus aktif mengayuh sepeda supaya sepeda itu bisa jalan dan saya bisa jalan di atasnya. Nah, selain aktif saya juga pasif. Pasifnya apa? Saya duduk. Sepeda itulah yang membawa saya. Nah, inilah yang dikatakan kata kerja middle gitu ya, pertengahan. Nah, inilah yang tidak ada di kata kerja misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini nggak dikenal, tapi di dalam Yunani ini ada. Nah, ketika dikatakan Yesus dibangkitkan, egegertai di sana adalah kata middle. Artinya Yesus memang dibangkitkan oleh Bapa, tetapi di saat yang bersamaan roh Yesus itulah juga yang membangkitkan fisik jasmani daripada Yesus. Serta dalam tanda kutip membangunkan roh manusia Yesus. Roh manusia Yesus yang sudah pasif tadi, yang kita tahu tertidur. Setiap roh manusia pasti akan mengalami yang namanya fase tertidur. Dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 gitu ya, di sana juga dikatakan ketika Yesus dikatakan adalah roti hidup yang turun dari sorga yang diberikan Bapa kepada manusia. Artinya Bapa juga membawa Yesus Kristus yang adalah roti hidup itu kepada manusia supaya dia membangkitkan orang-orang yang mati. Supaya dia memberikan hidup kepada orang-orang yang mati. Artinya Yesus ini adalah juga sumber kehidupan. Berbeda sifat atau fungsi daripada roh manusia. Ya, roh manusia ini sama sekali tidak bisa membangkitkan dirinya secara aktif. Melainkan roh manusia itu pasif.
akan namanya tadi tertidur. Tadi dikatakan bahwa Yesuslah yang membangkitkan manusia di akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 52, ketika nafiri ditiupkan, maka roh-roh akan dibangkitkan. Kata yang digunakan adalah egertesontai. Ini kata kerja yang pasif. Tidak ada peran aktif daripada roh manusia, tetapi itu adalah peran roh Allah, roh yang ilahi di dalam Yesus Kristus, yang punya kuasa membangkitkan. Jadi kesimpulannya apa sobat naro semua? Peran, fungsi atau substansi daripada roh manusia Yesus itu ketika Yesus mati dan juga bangkit adalah peran yang sudah pasif. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan, di satu sisi, roh kudus, roh Yesus yang ilahi inilah yang selalu aktif. Perannya, fungsinya gitu ya. Tetapi meskipun roh manusia Yesus itu sudah pasif, ya, tidak membuat roh manusia Yesus ini menjadi lebur, menjadi hancur, menjadi terpisah, menjadi hilang gitu ya, tidak. Melainkan tetap menunggal, tetap esa, tetap satu dengan roh ilahinya di dalam satu esensi, yaitu esensi roh Yesus yang ilahi. Bukan terpisah-pisah, bukan juga tercampur-campur. Nah, jadi kalau roh Yesus itu tidak tercampur-campur, tidak terpisah-pisah, maka kesimpulannya apakah ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apakah rohnya itu juga harus dipisah-pisah? Yang satu pergi ke Bapa, yang satu lagi pergi ke dunia orang mati gitu kan? Berarti enggak kan? Tentu saja kalau Yesus menyerahkan nyawanya, rohnya berarti rohnya itu pun yang ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Roh manusianya, roh ilahinya, yang adalah satu esensi yaitu roh pribadi Yesus yang ilahi. Nah, buktinya apa? Yang pertama, ketika Yesus meskipun dia sudah roh manusianya sudah tertidur, sudah pasif, tetapi toh Roh Kudus, roh yang ilahi itu harus masuk ke dalam jasad Yesus, mayat Yesus, fisik Yesus. Ya kan? Artinya di roh manusianya Yesus itu tidak hangus, tidak lenyap, melainkan tetap ada. Ya kan? Karena Roh Kudus itu memang bertahta, berkedudukan ketika ada roh manusia di dalam fisik atau jasad manusia. Seperti kita punya roh manusia, ya kan? Sehingga Roh Kudus bisa bertahta di dalam roh manusia kita, di dalam tubuh fisik kita. Seperti itu pun Yesus ketika dia masih punya roh manusia, maka roh ilahinya bisa bertahta di dalam tubuh fisik Yesus. Jadi itu memberikan kesimpulan bahwa Yesus tetap punya roh manusiawi di dalam keadaan dia sudah mati sekalipun. Nah, yang kedua, tadi sudah kita tahu bahwa roh Yesus itu esa, roh Yesus itu tetap satu, meskipun dapat dibedakan menjadi dua, ya, roh yang ilahi dan juga roh yang manusiawi. Roh yang ilahinya inilah yang berperan aktif untuk membangkitkan roh manusianya yang pasif tadi. Artinya peran roh manusia Yesus meskipun sudah pasif itu masih terlihat di dalam peristiwa kebangkitannya. Itu adalah beyond pikiran kita, beyond our think, di luar akal kita, apalagi di luar orang-orang yang masih menyembah atau sujud ke arah satu kiblat, satu titik yang membuat mereka berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu di tempat itu, gitu ya. Nah, ini pasti lebih-lebih lagi, gitu ya. Tetapi inilah yang membuktikan bahwa memang Allah orang Kristen, yang dimana orang Kristen, Yesus Kristus itu memang Tuhan yang luar biasa, ya kan, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi, rasul-rasul, gitu ya, manusia-manusia ajaib lainnya di planet manapun tidak punya sifat unik yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu terlalu amat besar untuk bisa dipahami oleh otak manusia yang terlalu amat kecil. Sampai sini dulu Sobat Naro semua ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan daripada sobat yang bertanya di TikTok maupun kalian yang masih bertanya-tanya. Biarlah ini kiranya boleh menguatkan iman kita, menjawab polemikus. Silahkan mau yang komentar, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sampurasun.